лицу. Ngobrol pagi informatif. Selamat pagi Sobat Prima. Sekarang kita lagi pengen ngobrol-ngobrol nih. Namanya ngopi, ngobrol pagi informatif. Nah sebelumnya mungkin Sobat Prima nggak tahu ya ini siapa. Kenalin dulu, nama saya Diva Syakira Febriani, biasa dipanggil Diva. Nah di sini saya bersama Pak Imam. Mungkin Pak Imam bisa perkenalkan diri dulu, boleh? Baik, selamat pagi Mbak Diva, selamat pagi Sobat Prima. Saya diminta memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Tadi udah disebut nama saya Imam. Saya bekerja di KPKNL Serang. Sebelumnya mungkin boleh kali ya Pak dijelasin sedikit tentang KPKNL Serang ini apa gitu. Mungkin Sobat Prima belum tahu. Ya Mbak, jadi mungkin saya ngobrol KPKNL ya, bukan KPKNL Serang kali ya. Jadi KPKNL itu yang belum pernah dengar, dan saya yakin ada banyak ya di luar sana masyarakat yang belum mengenal KPKNL. Jadi KPKNL itu sebenarnya instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau saya sebut dari atas nih Mbak, Kementerian Keuangan, kemudian eselon satunya itu DJKN Mbak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian di bawahnya itu kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Baru KPKNL di unit operasionalnya. KPKNL itu kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Seperti itu Mbak. Nah kalau kita ngomong tugas-tugasnya tentu banyak ya. Karena kan memang sebuah unit organisasi, apalagi KPKNL ini kan unit yang terdepan. Maksud saya terdepan itu unit yang langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk melayani masyarakat. Jadi saya sebut nih semua nih tugas khususnya atau gimana? Tapi panjang, nggak apa-apa. Lebih ke kayaknya jelasin singkat aja sih di sini ada bagian apa aja, terus lebih ke Bapak bekerja di divisi bagian mana gitu. Oh iya. Ya mungkin sebelum ke saya di bagian mana ya. Saya kan bagian kecil dari situ ya. Jadi mungkin saya mau ngomong bagian besarnya itu seperti apa. Jadi KPKNL itu tugasnya ada beberapa tusi Mbak. Pertama ada seksi penilaian. Jadi tugasnya itu melakukan penilaian aset-aset negara. Kemudian ada seksi piutang negara. Piutang negara itu melakukan pengurusan piutang-piutang negara. Kalau dulu piutang negara itu menangani piutang-piutang termasuk BUMN. Jadi dulu kalau bank-bank itu ada kredit macet itu diserahkan ke PUPN namanya. Nah itu yang ditangani oleh seksi piutang negara. Nah untuk sekarang seksi piutang negara lebih ke pengurusan piutang khusus piutang negara. Dan yang ketiga itu seksi pengelolaan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara ini tugasnya mengelola kekayaan negara, barang milik negara ya, milik kementerian, lembaga, KL, seluruh KL, ya, seluruh KL. Jadi itu. Kemudian yang keempat lelang. Dulu lelang itu ada seksi lelang namanya, tapi sekarang tidak ada seksi lelang. Nah sekarang lelang itu langsung ditangani oleh pejabat fungsional pelelang. Oh iya maaf, yang tadi penilai juga, penilai itu sekarang juga sama dengan seksi lelang, sudah tidak ada seksi penilaian. Maaf ya, tadi ada koreksi sedikit. Jadi penilai juga itu di situ langsung ditangani oleh jabatan fungsional penilai. Nah untuk lelang juga sama. Untuk saat ini pelayanan lelang itu langsung di oleh Javung Pelelang. Nah itulah tugas saya di situ Mbak. Jadi saya di KPKNL saya sebagai Javung Pelelang. Kalau untuk dilelang Bapak menjabat sebagai apa? Pejabat lelang Mbak. Jadi Javung Pelelang itu
apa namanya melaksanakan melaksanakan lelang atas permohonan dari banyak pihak Mbak yang bisa mengajukan permohonan lelang. Ini ada bisa dari instansi pemerintah, dari BUMN, BUMD, swasta, bahkan perorangan pun ada. Contohnya untuk lelang-lelang yang dari BUMN misalnya, atau dari swasta, dari perbankan. Nah ini ada banyak jenis lelang ya Mbak. Jadi misalnya lelang hak tanggungan itu dimohonkan oleh kreditur, ada yang perbankan, ada non perbankan, koperasi, BPR, perorangan pun ada. Misalnya CESI itu dari perorangan kebanyakan. Kemudian ada lelang eksekusi pengadilan, itu kan pemohonnya dari pengadilan. Ada lelang rampasan, itu pemohonnya dari kejaksaan. Kemudian ada lelang non eksekusi, ini yang terakhir nih Mbak, yang terbaru. Bukan terbaru sih, maksudnya yang akhir-akhir ini sering kita lakukan, itu lelang non eksekusi sukarela dari pelaku usaha UMKM. Itu baru 2 tahun ini ya barangkali ya, setelah pandemi lah. Berarti pelaku UMKM ini baru dijalani ya Pak ya? Iya, sebenarnya gini Mbak. Sebenarnya jenis lelang sukarela itu kan dari dulu juga ada. Dari dulu juga ada. Sudah ada yang menggunakan jasa lelang non eksekusi sukarela ini sebenarnya. Selain dari perusahaan badan usaha BUMN Persero misalnya, ada juga dari perorangan yang misalnya ingin menjual rumahnya, mobilnya melalui lelang, itu ada dari dulu. Nah, cuman yang untuk saat ini memang yang sedang digalakkan ya, yang sedang didorong oleh pemerintah itu memang lelang non eksekusi sukarela yang dimohonkan oleh pelaku usaha UMKM. Jadi banyak produk-produk UMKM, produk mereka ya, itu yang dijual melalui lelang seperti itu. Berarti kalau misalnya di sini yang tadi apa Pak? Non eksekusi sukarela. Non eksekusi sukarela di sini itu ada UMKM. Nah ini kalau misalnya di sini di KPKRL Serang ini UMKM ini ada namanya nggak? Non eksekusi sukarelawan ini. Iya. Maksudnya pemohonnya ya UMKM. Nama itu maksudnya nama si pemohonnya atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Nama UMKM-nya ada apa gitu? Oh gitu ya baik. Banyak ya sebenarnya. Saya kira di daerah-daerah lain juga banyak. Pelaku UMKM itu kan bisa kebanyakan perorangan memang. Kebanyakan perorangan yang udah melakukan lelang. Tapi mereka punya satu merek atau merek usaha ya, atau apa sebutannya ya. Misalnya yang sering lelang itu ada misalnya dari produksi batik ya. Mereka punya nama yang sudah didaftarkan katanya. Itu misalnya Batik Kaserangan. Kemudian ada produksi makanan-makanan siap saji kan? Apa Mas? Ingat nggak? Kamu apa Bilvi ya? Ya Bilvi. Ada Bilvi, kemudian ada Craft yang di situ apa namanya? Risma Craft atau apa? Ya jadi ada banyak sebenarnya yang sudah menggunakan mencoba menjual barangnya melalui lelang. Kalau saya sebutkan mungkin ya puluhan barangkali ya, puluhan. Memang belum banyak banget. Kalau pelaku usaha UMKM sebenarnya banyak di sini, cuman belum semuanya bukan bergabung, mengajukan permohonan lelang ke sini. Berarti UMKM ini adanya awalnya itu di tahun 2020 ya Pak? Iya mungkin ya akhir 2020. Akhir 2020. Seingat saya itu ketika COVID ya, mulai COVID ini kan banyak yang terdampak dengan COVID itu. Jadi salah satunya dan yang paling banyak terdampak itu adalah pelaku usaha mikro kecil menengah ya. Nah sementara di Indonesia ini kan boleh dikatakan 99% pelaku usaha itu kan UMKM ya. Jadi otomatis berpengaruh terhadap
perekonomian nasional. Ketika UMKM terdampak, maka perekonomian nasional kan akan terdampak. Sehingga pemerintah program pemulihan ekonomi nasional. Jadi salah satu yang dapat dilakukan oleh DJKN atau KPKNL dalam hal ini itu ya untuk membantu UMKM melalui lelang itu, Pak. Jadi KPKNL membantu memasarkan produk-produk UMKM itu dengan melakukan penjualan melalui lelang. Oke. Untuk ide awal dari UMKM ini siapa sih sebenarnya di balik ini semua? Ya, saya kira ini ya, ide ini kan tentu muncul bisa dari banyak pihak ya, bisa dari bawah, bisa dari atas. Nah, untuk lelang UMKM ini memang idenya dari kantor pusat, Mbak, dari kantor pusat DJKN. Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa program pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan oleh semua instansi BUMN, instansi pemerintah, kementerian BUMN. Jadi semua bersatu padu ya, bersatu padu maksud saya mendukung UMKM. Nah, saya kira di luar KPKNL ya, ini tentu mereka juga pasti punya banyak program ya untuk membantu UMKM ini. Nah, kalau di KPKNL melalui lelang tadi, lelang UMKM. Bahkan Mbak di tahun 2021 ya, mulai 2022 itu ada kedai lelang namanya. Kedai lelang itu memang kita buat, ada timnya di KPKN, tim kedai lelang namanya. Itu tugasnya itu melakukan penggalian potensi lelang UMKM, kemudian membantu pelaku UMKM gimana caranya mengajukan lelang, kemudian bahkan kita membantu gimana caranya memasarkan produk-produk UMKM ini, khususnya melalui lelang ya Pak, melalui lelang. Saya kira kalau mereka juga sudah banyak melakukan penjualan ini melalui marketplace barangkali ada ya. Tapi kan ini kita mencoba dari sisi lain, gimana pemasaran itu tidak hanya melalui jual beli biasa, melalui marketplace yang sudah biasa dilakukan, tapi ada satu cara yang mungkin selama ini nggak pernah mereka kenal, yaitu melalui lelang itu, gitu. Selain itu ya Pak, selain untuk menyalurkan lah ya UMKM ini melalui lelang itu, tujuan lainnya apa? Tujuan kedai lelang ini? Ya, kita kan tujuan utamanya adalah membantu UMKM ya Pak. Yeah. Membantu UMKM itu tentu salah satu yang mereka menjadi hambatan mereka itu kan gimana caranya menjual produk-produk itu. Mungkin kalau membuat produk itu sebelum COVID ya, sebelum kita bicara sebelum COVID itu mereka membuat kemudian menjual, saya kira nggak banyak hambatan waktu itu. Tapi memang sejak COVID itu saya tanya beberapa UMKM itu memang penjualannya sangat menurun, Mbak. Jadi lelang ini memang diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan penjualan. Nah, gitu. Untuk cara kerja kedai lelangnya ini seperti apa ya? Ya, jadi kedai lelang ini kan tim ya, tim. Pertama memberikan sosialisasi kepada UMKM. Kita bisa datang langsung atau kita melakukan sosialisasi, kita undang beberapa pelaku UMKM. Nah, kita ajarin gimana caranya mengajukan permohonan lelang. Pertama itu. Jadi lelang itu kan sekarang sudah dilakukan dengan melalui aplikasi di internet atau e-auction. Nah, itu yang dapat diakses melalui lelang.go.id. Nah, yang dilakukan oleh kedai lelang ini mengajari gimana cara mengajukan permohonan lelang. Diawali dengan menginput barang-barang yang akan dilelang, kemudian tentu
ada administrasi ya yang perlu disiapkan, permohonan lelang, daftar barang, kemudian harganya berapa, mau jual, seperti itu Mbak. Jadi mengajukan online, kemudian kita periksa, kita verifikasi, dikirimkan dokumen administrasi tadi, persyaratan lelangnya dikirimkan KPK, kemudian KPK akan membuat penetapan lelang, kapan kita akan lelang. Nah, di situ step by step itu yang dilakukan oleh tim kedai lelang itu untuk membantu mendampingi para pelaku UMKM tersebut yang mengajukan lelang. Untuk sekarang ini di kedai lelang KPKN Serang ini produknya udah ada apa aja sih Pak? Produknya kalau kedai lelang nggak punya produk sebenarnya. Produknya UMKM ya. Iya, produk UMKM yang ada di kedai lelang ini maksudnya. Ya, jadi banyak. Tadi saya sebutkan beberapa ya, ada batik, kemudian ada craft, makanan-makanan kering itu ya, kayak keripik, ada keripik, kayaknya ada keripik pisang, kayak kemudian ada produk-produk wood, kayu itu Mbak. Jadi kalau pernah lihat jam-jam kayu itu jam-jam kayu itu itu keren deh. Maksudnya kalau yang nggak ngerti artistik gitu ya, kalau orang-orang yang tahu ini seni gitu ya, itu bagus Mbak, kayu gitu. Nah itu misalnya. Kemudian ada bandeng. Sate bandeng itu ada juga. Enak banget. Iya, enak ya Mbak. Enak. Saya kemarin nyimpen di kulkas tuh, habis nggak tahu siapa yang makan, ternyata dia yang suka. Nah itu ada beberapa produk yang sudah pernah kita lelang. Ada banyak sebenarnya. Lukisan pun pernah kita coba lelang ya. Lukisan ada dulu, tapi saya kira mungkin kurang cocok barangkali ya. Bukan kurang cocok ya, mungkin masih sepi peminat kali ya. Ada banyak kok, saya nggak lupa persis sih, tapi secara garis besar itu ada fashion ya, fashion, kemudian makanan gitu ya, minuman herbal itu ada, itu pernah kita lelang tuh, minuman herbal jahe merah itu kan banyak di Serang, di Serang Cilegon banyak. Kemudian tenun Baduy, saya lupa, tenun Baduy itu bagus Mbak, jadi bagus, harganya ya boleh dikata mahal ya enggak, murah ya enggak, ya pas-pas memang tenun itu kan memang seperti itu ya harganya. Nah ini tenun Baduy ini udah terkenal tuh, saya kira tadi saya hampir lupa sebutkan karena ini penting dan ini sebenarnya jadi produk highlightnya lah. Iya, highlightnya lelang UMKM itu kalau di Serang ya, tentu tenun Baduy, karena kan nggak ada di daerah lain ya. Iya. Kalaupun ada itu reseller. Jadi kalau ada yang mau beli tenun Baduy, sini aja. Iya. Nah, untuk UMKM yang berpotensial di daerah ini tuh, yang mungkin Bapak kan udah banyak riset udah banyak lihat-lihat. Menurut Bapak di daerah mana nih, di daerah kita apa aja nih yang UMKM-nya tuh sangat berpotensial gitu, yang paling banyak berpotensial gitu? Ya, dari makanan ya Mbak. Makanan itu di sini tuh terkenal empingnya. Emping Binju itu bagus Mbak, itu produknya banyak di sini. Nah, kalau Mbak lihat di marketplace tuh banyak tuh yang jualan emping. Saya nggak sebut nama ya, marketplace-nya apa gitu, cuman banyak di situ. No sponsor. Sponsornya lelang Guradi. Sponsor kedai lelang only. Iya, itu makanan. Terus kemudian tadi itu tenun batik, tenun Baduy, ya batik ada juga. Itu tuh produk-produk highlight kita itu yang jadi bahkan mereka udah jadi pelanggan. Maksudnya pelanggan tuh begini, udah lelang nih, udah selesai, ajuin lagi. Jadi mungkin karena hasilnya dipandang lumayan nih, sangat membantu, jadi mereka mengajukan lagi. Best seller lah ya. Iya. Nah, untuk kegiatan kedai lelang, kegiatannya itu ada apa aja sih kira-kira? Ya, itu sebenarnya kayak sebuah proses bisnis lelang Mbak yang dilakukan oleh kedai lelang. Jadi mulai dari awal, dari permohonan, kemudian pelaksanaan lelang sampai ke pasca lelang. Nah,
inilah kegiatan saya bilang tim kedai lelang ya barangkali ya. Tim kedai lelang di situ Mbak, membantu pelaku UMKM mulai dari sebelum ya permohonan, kemudian saat pelaksanaan sampai pasca lelang. Bahkan kita membantu membuat seperti katalog-katalog tuh Mbak. Oh iya. Ini bagus-bagus banget Mbak. Jadi teman-teman di sini di KPKNL ya, dari apa namanya, bahkan bukan di seksi bukan seksi lelang ya, di bagian lelang bukan hanya itu, tapi teman-teman dari seluruh unsur di KPKNL ini sangat membantu ya Mbak di apa namanya lelang UMKM ini tadi. Jadi beberapa kali kita membuat katalog ya. Jadi katalog yang dibuat oleh teman-teman itu bagus-bagus banget. Dan ini tanpa melibatkan orang luar. Artinya gini, dari foto-foto gitu ya, itu kita aja yang selama ini nggak laku kita jadi foto model, saat itu otomatis langsung kita jadi auto foto model. Auto model ya, ada. Mungkin kalau Sobat Prima ada yang mau lihat bisa nanti ditampilin Ya, gitu. di situ tuh. Di situ tuh. Nah, mungkin setelah melihat Bapak menjelaskan tentang kedai lelang ini, mungkin ada Sobat Prima yang pengen beli nih. Kira-kira gimana sih caranya? Ya, pertama akses lelang.go.id. Sebenarnya itu bukan UMKM aja ya, bahkan semua barang yang dilelang ada di situ ya, lelang.go.id. Jadi kalau orang pengen beli barang, klik lelang.go.id. Kalau pengen nyari yang UMKM, kalau mau lebih cepat lagi pilih menu apa ya, UMKM ya. Ada filter di situ ya Mbak. Jadi filter tinggal klik aja UMKM, nanti banyak produk-produk UMKM di situ. Nah, caranya kalau belum punya akun, membuat akun terlebih dahulu. Syaratnya KTP, alamat email, kemudian nomor rekening, NPWP itu untuk bisa mempunyai akun di lelang.go.id. Setelah memiliki akun, kemudian datanya diverifikasi ya, diverifikasi tentunya ya, ada KTP kan kita verifikasi dulu. Nah, setelah mempunyai akun dia akan bisa dipakai selamanya. Artinya sekali aja membuat. Bisa dipakai untuk mengikuti lelang semua barang yang dilelang oleh KPKNL. Nah, untuk UMKM ini banyak Mbak yang peminatnya banyak. Karena itu tadi barangnya kan lucu-lucu ya, lucu-lucu, terus harganya juga menarik ya. Iseng aja klik-klik ikut lelang, nanti kalau menang tinggal dilunasi, barang dikirim, seperti itu. Oh, berarti untuk sistem pembeliannya itu bisa melalui online atau website itu ya. Kalau misalnya ada yang mau beli langsung gitu Pak, bisa nggak? Datang ke sini gitu mau beli? Oh iya. Langsung gitu bisa. Sebenarnya di sini kita punya namanya pojok UMKM ya. Kita punya pojok UMKM. Kok pojok sih sekarang, ganti apa namanya Mas? Saung UMKM. Jadi dulu pojok UMKM ya, UMKM corner gitu ya. Isinya galeri sebenarnya, galeri UMKM. Nah, sekarang istilah kita saung UMKM itu ada beberapa produk dari UMKM yang biasa melakukan lelang itu taruh barangnya di situ Mbak. Taruh barangnya di situ untuk sarana promosi juga. Bagi peminat lelang yang ingin mengikuti lelang, barangkali pengen lihat barangnya terlebih dahulu, ada di situ. Namun tidak menutup kemungkinan bila udah misalnya lihat kue udah ngecas nih, udah lapar nih, mau beli silakan, nggak apa-apa. Itu kan punya para itu tadi ya, pelaku UMKM ya. Jadi kalau mau beli langsung ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kita kan bukan terus kaku harus lelang ya. Ini kan kita membantu masyarakat. Boleh ada di situ, di apa tadi, saung UMKM. Saung UMKM. Nah, selama ada saung UMKM, ada kedai lelang di sini. Nah, di para staf di sini ada nggak yang ikut membeli juga, ikut meramaikan? Banyak itu Mas itu tuh. Masih itu. Nggak sebut merek saya. Nggak sebut merek, ada masih itu kok. Ya karena gini Mbak, sebenarnya kan kadang apalagi kalau kita lelang kan biasanya itu kan ada pengumuman. Pengumuman itu 5 hari. 5 hari ini tentu pasti melewati hari
Sabtu Minggu ya. Karena kalau kita lelangnya minggu depan, itu pasti pengumumannya minggu ini pasti. Jadi artinya sudah muncul di website lelang Go ID. Nah, Sabtu Minggu kan suka klik tuh. Kita kan suka iseng-iseng ya. Apa namanya? Pengen ini nih, nyari-nyari gitu. Biasanya kan klik-klik di marketplace ya. Belanja apa gitu kan. Nah, ini iseng aja UMKM, pengen tahu kan. Pengen tahu. Jadi teman-teman di sini dan saya yakin adalah yang mungkin belum pernah ya ikut lelang, karena kan biasanya yang kita lelang kan barang-barang tetap ya, tanah. Nah, jadi itu kan nggak semua orang apa namanya, kalau nggak butuh-butuh banget, bukan butuh-butuh banget, maksudnya kalau nggak lagi nyari rumah gitu kan nggak mungkin orang beli rumah. Sekarang beli rumah, minggu depan jalan-jalan beli rumah lagi kan nggak. Jadi kalau pengen tahu lelang gimana ya beli UMKM itu, UMKM murah. Jadi teman-teman banyak banget. Bahkan yang belinya pun ya bukan 1-2 biji gitu, beberapa kali. Gitu. Kemudian selain dari teman-teman di sini itu klien-klien kita ya, bukan klien, pengguna jasa stakeholder kita dari perbankan, kemudian dari apa ya, selain perbankan banyak sih sini ya, BPR ya, koperasi, kemudian dari swasta banyak. Nah itu kan tiap lelang kesini nih, lihat yang kita pajang di Saung UMKM itu tertarik Mbak. Dia biasa jual rumah, tanah, terus nggak pernah beli lelang, nggak ngerti dia cara bilang. Saya bilang beli itu biar tahu gimana caranya ikut lelang. Gitu. Gitu Mbak. Jadi memang sebenarnya lelang Go ID itu meskipun kalau selama ini taunya lelang Go ID itu kan punya pasar tersendiri, maksudnya gini, karena dulu yang biasa kita lelang barang tetap, rumah, ya meskipun ada ya inventaris, kemudian barang-barang milik negara, kendaraan, ada memang itu, tapi kan hanya itu saja, bukan itu saja, maksudnya orang biasa nyari barang-barang itu saja. Nah untuk UMKM ini kan lebih menarik lah, lebih banyak menarik variasinya. Gimana menarik Mbak, di situ ada jahe merah kan ya. Pagi-pagi kita apalagi sambil ngopi. Kopi juga ada. Kita pernah lelang juga kopi. Iya. Kopi jadi saya lupa. Kalau udah mulai aus ya, boleh. Sponsor nggak? Nggak sponsor ini. Sebenarnya saya nggak aus, cuman suara saya udah agak. Boleh dicoba dong. Rasanya gimana nggak? Bukan ngomong. Kita nggak lagi review kopi ya guys. Oke, terus untuk cara menemukan UMKM yang berpotensial ini untuk diajak gitu Pak, itu gimana itu Pak caranya? Cara menemukannya gitu kan, pasti kan sulit ya, karena kan saking banyaknya UMKM gitu kan. Nah, gimana sih caranya Bapak menemukan UMKM yang berpotensial untuk diajak ke kedai lelang ini? Ya, pertama yang dulu kami datangi pertama itu Dinas Koperasi dan UKM ya, Dinas Koperasi ya. Itu mereka kan pembina UMKM ya. Dia tentu punya banyak data UMKM yang ada di wilayah sini, di wilayah bukan Banten ya. Kalau kami kan wilayahnya Serang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak ya. Ini memang kami pertama minta data itu ke Dinas Koperasi Pak. Jadi ada banyak data di situ. Kemudian ada juga kita ke rumah kreatif BUMN, itu punya BRI ya kalau nggak salah. Ya punya BRI, itu juga mereka punya data juga. Nah itu awal-awal dulu kami ke situ. Kami udah dapet datanya. Kami lihat profilingnya ya, artinya kan gini, kita bisa saja, siapa saja kan boleh ya ngajukan permohonan lelang, cuman kita kan nggak bisa menjangkau semuanya, kadang-kadang kita juga nggak punya datanya, tentu kita harus cari ya, kita cari sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya, kemudian apa namanya, kita justru prioritas kita adalah bukan yang UMKM yang sudah yang sudah punya pasar sangat besar, itu bukan itu bisa saja, tapi saya lebih cenderung ke UMKM yang baru bertumbuh, artinya yang memang perlu dibantu. Kenapa? Karena ya kalau udah gede ya dia sudah punya pasar sendiri, tapi
itu pun ada juga yang mengajukan permohonan lelang, kami senang aja kan gitu, karena kan kita sama-sama punya satu tujuan ya. Tujuannya kan satu tadi, pemulihan ekonomi nasional ya kalau kita bicara yang lebih besar. Nah, UMKM kecil inilah yang kita ajarin gimana caranya nih, yang ngajuinnya begini Pak Bu, ajukan permohonan lelang, kemudian ya pokoknya A sampai Z lah kita ajarin. Bahkan sampai tadi itu katalog pun kita bantu gitu, kita bantu. Nah itu salah satu upaya kita ya untuk membantu memasarkan juga. Selama membantu UMKM yang di sekitar kita ini, apa kesulitannya? Dalam mengajak pasti kan ada tuh yang mungkin nggak langsung oke gitu. Ya pasti tentu ya, karena pertama kan pasti yang ditanya gimana caranya, susah nggak Pak, ribet nggak, hasilnya gimana Pak, kan gitu. Nah, tantangan barangkali. Saya ngomong tantangan, bukan hambatan ya, tapi tantangan. Tantangan kita adalah mengajak pelaku UMKM untuk menjual mau lelang. Itu tantangannya itu sebenarnya, karena tadi tuh pertama penolakan itu tentu ya. Tentu, karena sebenarnya bukan penolakan, tapi apa sih yang dia dapat gitu kan, dia dapat apa gitu ya. Ini kan gimana caranya kita untuk menyampaikan ya, mensosialisasikan bahwa selain jual beli yang sudah biasa dilakukan tuh ada loh satu cara nih, lelang gitu. Lelang itu ada kelebihannya, misalnya barangnya kan yang kita tawarkan dari harga limit. Dari harga limit itu harganya akan naik, bukan turun. Kalau orang beli kan biasanya dikasih 100.000 ditawar 70 boleh nggak? Kalau ini lelang nggak, 100.000 kalau ditawar 110 boleh nggak? Gitu. Nah itu salah satu kelebihan lelang sebenarnya. Jadi itu yang kita lakukan untuk mengedukasi pelaku UMKM itu. Jadi itulah tantangan kita. Dan tentu karena yang ditanya adalah apa hasilnya seperti apa. Nah ini yang perlu kita. Makanya ketika udah mengajukan permohonan lelang ke sini ya kita bantu gimana caranya memasarkan, kemudian kalau gimana cara mengemas produk saya kira mereka lebih tahu ya. Tapi tentu kan namanya orang ya, ini sama orang ketemu dua orang tentu punya cara masing-masing kan. Nah ini mungkin cara kita bisa kita sampaikan, misalnya oh ini harusnya begini nih, kalau dijual satu-satu nih nggak efektif nih, dibuat paket misalnya. Atau ini satu barang mereka taunya lelang itu paket harus besar, nggak juga, satu-satu pun boleh gitu, kira-kira begitu. Terima kasih untuk Pak Imam udah menjadi narasumber kita untuk di sesi ngopi kali ini. Jadi untuk teman-teman Sobat Prima yang pengen beli, mungkin pengen nyari-nyari lelang kayak tanah, rumah, dan lain-lain, dan termasuk juga dengan produknya UMKM, bisa langsung ke websitenya lelang.go.id. Kita langsung cheers saja kali ya Pak. Oke. See you on the next video.